Hari ini kita akan menyusuri jejak sejarah ke sebuah tempat yang penuh aura dan cerita. Makam Adipati Wiranegara, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Mbah Brayut, di Desa Sriombo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Tak hanya menjadi tempat ziarah, lokasi ini juga menyimpan nilai budaya dan spiritual yang kuat. Jadi, siap-siap untuk merasakan atmosfer yang berbeda dari biasanya. Yuk, ikuti perjalanan ziarah kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, Cak Neng. Jumpa kembali dengan Ngombak Segera Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, saat ini saya berada di Kecamatan Lasem. Desanya tepatnya namanya Sriombo ya. Desa ini sangat istimewa Kang Mas ya, karena apa? Dimakamkannya seorang adipati pertama, artinya adipati pertama yang memindahkan dari Lasem ke Binangun Kang Mas ya, namanya Adipati Wiranegara. Adipati Wiranegara ini dulunya nyantri di padepokannya Sunan Ampel di Surabaya sana ya, terus dinikahkan kepada putrinya Sunan Ampel, namanya Nyai Ageng Maloka ya Kang Mas ya. Pada saat Kadipaten Lasem yang pindah ke Binangun ini ya, adipatinya Pangeran Wiranegara ini, Islam begitu masif masuk ke Rembang Kang Mas ya, Lasem lah, kalau sekarang Rembang, dulunya Lasem ya terkenalnya. Dan itu luar biasa Kang Mas ya. Sebetulnya kita patut bersyukur Kang Mas ya, dengan adanya Adipati Wiranegara ini. Cuma kadang sejarah itu kadang banyak pro dan kontranya, termasuk ayahnya beliau, Pangeran Wiranegara ini yang namanya Wirabajra ya, atau Mbah Brawut kalau tidak salah. Mbah Brawut ini namanya Wirabajra, tapi dalam satu referensi yang lain, Pak Wirabajra ini adalah nama kecil dari Pangeran Wiranegara. Dan ayahnya siapa? Ayahnya adalah Bodronolo Kang Mas ya, Pangeran Badranala itu ayahnya Pangeran Wiranegara. Jadi masih miss dalam sejarah, cuma kita fokus ke Pangeran Wiranegara saja Kang Mas ya. Tempatnya di mana, lokasi makamnya, kita akan ke sana Kang Mas ya. Nah Kang Mas, ini jalan ke Desa Sriombo ya, di mana Pangeran Wiranegara, Adipati Lasem yang pindah ke Binangun itu dimakamkan. Nah di satu jalan dengan bisa Pasujudan Sunan Bonang itu, terus masuk makamnya Sunan Bonang, terus lurus saja.
Lurus saja sampai sini Kang Mas ya. Nah Kang Mas, nah ini sudah masuk Desa Sriombo ya. Dan makamnya itu ada di balik jati-jati itu Kang Mas ya. Tepatnya pemakaman umum ya. Jadi Sriombo itu masuk melalui Bonang bisa, melalui Desa Sulo ya, itu juga bisa Kang Mas ya. Jadi ke arah selatan seperti itu Kang Mas. Konti Mbak, kerja ndi sampean? Nanti. Nah, tanah yang subur Kang Mas ya, luar biasa. Nah Kang Mas, ada pertigaan jalannya seperti ini ya, jadi armada roda 4 tidak bisa masuk Kang Mas ya. Nah dari sana tadi kita ya, dari sana terus di sini ada pertigaan Kang Mas ya. Nah seperti ini ya, pertigaan, kita ambil kiri Kang Mas ya. Nah ini Kang Mas. Nah seperti ini ya, kita akan jalan ke sana dan hanya roda 2 Kang Mas ya yang bisa masuk. Ada tempatnya juga sepi Kang Mas. Jadi Pangeran Wiranegara ini kalau di sini terkenalnya Mbah Brayut Kang Mas ya. Oh jangan keliru, Pangeran Wiranegara ini seorang santri, salah satu santri Kinasih Kang Mas ya, dari Sunan Ampel Kang Mas. Jadi beliau dijodohkan dengan putrinya Sunan Ampel itu tidak main-main Kang Mas ya. Jadi dua-duanya adalah seorang bangsawan, karena Sunan Ampel ini juga diakui bangsawan dari Majapahit Kang Mas ya. Mengacu di kitab Misyoror itu, neneknya Sunan Ampel itu dulu dari Singosari yang dinikahkan oleh kerajaan Champa yang ada di Vietnam Selatan sana Kang Mas ya. Jadi neneknya itu namanya Ratu Tapasi Kang Mas ya. Ratu Tapasi dulunya itu ketika Singosari ada yang namanya Pamalayu itu Kang Mas ya, menaklukkan raja-raja di Asia itu Kang Mas ya, ASEAN ya. Itu salah satunya itu medianya ya itu mengawinkan keluarga dalam, keluarga kerajaan dengan keluarga kerajaan, seperti itu Kang Mas ya. Ya bukan terus mutlak peperangan, bukan Kang Mas. Jadi Ratu Tapasi ini neneknya Sunan Ampel, seperti itu ya. Jadi bangsawan dapat bangsawan, karena Pangeran Wiraraja ini adipati
Adipati Lasem Kang Mas ya, karena beliau hikayah wakila bapaknya namanya Wirabajra, di sisi lain wakila ayahnya namanya Pangeran Badranala. Kalau dari Pangeran Badranala ini ada menjurus ke istrinya, yaitu ibunya Wiranegara namanya Binangti Kang Mas ya, juga orang Campa, dari kerajaan Campa Kang Mas ya. Kita akan jalan terus. Nah seperti itu, ketika Nyai Ageng Maloka ini mau dinikah oleh Pangeran Wiranegara, tapi dengan satu syarat Kang Mas ya. Apa syaratnya? Nyai Ageng Maloka ini mau dinikahkan dengan Pangeran Wiranegara dengan syarat diperbolehkan mendirikan pesantren Kang Mas ya. Jadi pesantren putri tertua di Indonesia ya Nyai Ageng Maloka Kang Mas, dan itu muridnya banyak sekali dari Aceh sana, juga luar pulau termasuk Sumatera, ada wakila dari Sulawesi, menyeluruh Kang Mas ya. Pesantren putri itu Nyai Ageng Maloka Kang Mas, seperti itu ya. Kita akan jalan lagi Kang Mas ya. Tempatnya ini sunyi Kang Mas. Nanti kita cek kesukaan Kang Mas ini Mbak Yu ya, energinya ya. Nah, kita sudah memasuki area makam Kang Mas ya. Jadi di tempat makam umum Kang Mas ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tangganya agak licin Kang Mas ya. Nah Kang Mas, kita sudah merasakan energinya Kang Mas ya. Nah itu makamnya Kang Mas. Assalamualaikum. Ini kotor sekali Kang Mas ya, jadi harus kita sapu seperti ini Kang Mas ya, agarnya bersih. Seperti biasa kita ziarah dulu Kang Mas ya, ngalap tabarukan dulu. Kang Mas, Mbak Yu, Cak Neng, seperti itu ya. Jadi kita sudah telusur, desanya namanya Sriombo Kang Mas ya. Kalau di sini itu terkenalnya Mbah Brayut ya, ya Mbah Brayut. Kalau ayahnya itu terkenalnya Mbah Brawut ya. Jadi Mbah Brayut ini adalah Pangeran Wiranegara, seperti itu Kang Mas. Dan kita berada di lokasi makam beliau ya. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam Kang Mas, mohon maaf, sangat memberontak ya hati saya ketika melihat makam beliau Pangeran Wiranegara masih kurang rapi ya, katakanlah masih kurang rapi.
kita lihat sendiri tadi ya. Jadi termasuk akses jalannya Kang Mas ya. Akses jalannya itu agak sulit Kang Mas ya. Lain cerita kalau Mbah Brawet ya, itu dekat sekali dengan Gapuro, Desa Sriombo seperti itu Kang Mas ya. Tapi kalau Mbah Brayut nih ini Mbah Pangeran Wiranegara ini Adipati Lasem ya, ini agak sulit dijangkau Kang Mas ya. Mungkin pakai motor bisa lah ya, pakai motor bisa. Dan saya tadi sempat terkecoh karena ada beberapa jalan, jalannya kecil-kecil seperti itu Kang Mas ya. Tapi alhamdulillah sampai juga di lokasi Pangeran Wiranegara. Jadi Pangeran Wiranegara itu wafatnya kalau tidak salah abad 14 akhir ya, 14 akhir 1479 kalau tidak salah ya, Masehi. Dan bagi generasi muda khususnya ya, jadi Pangeran Wiranegara ini sangat berjasa sekali bagi masuknya Islam di Lasem dan sekitarnya Kang Mas ya. Luar biasa. Tanpa direkomendasi oleh Pangeran Wiranegara, jangan harap akan masif Kang Mas ya, jangan harap akan lancar Kang Mas, karena Pangeran Wiranegara itu adalah penguasa Kang Mas ya. Jadi termasuk yang membantu Pangeran Wiranegara menyebarkan Islam di Lasem ini Kang Mas ya, istri beliau Nyi Ageng Maloka, juga iparnya Kang Mas, siapa? Sunan Bonang ya, atau Sayyid Ibrahim, Sayyid Maktum Ibrahim seperti itu. Dan Kang Mas ya, seperti biasa kita tes lagi-lagi kita tes indera keenam kita. Saya pribadi Kang Mas, mohon maaf ya, merasa ada 2 orang ya yang tadi mengikuti saya, tapi ketika saya noleh itu tidak ada Kang Mas. Tapi tidak tahu siapa, energinya positif Kang Mas ya, karena di sini itu bikin merinding Kang Mas ya. Kalau 1 orang itu pelengahan Kang Mas ya, tempatnya masalahnya. Dan energinya positif, sangat kuat sekali. Pangeran Wiranegara ini juga sakti Kang Mas, muridnya Sunan Ampel, juga menantunya, jangan salah ya. Jadi recommended sekali untuk ziarah ke sini. Cuma memang aksesnya Kang Mas ya, aksesnya kurang pas lah ya, karena hanya bisa dilalui oleh motor saja, mobil belum bisa. Kalaupun mobil Kang Mas itu jalannya agak lumayan ya, mungkin 300 lebih ya meter ya, atau 400 seperti itu. Dan itu kalau kita keliru nanti masuk ke gang kecil-kecil itu Kang Mas ya, belok-belok. Tapi saya kira seperti itu Kang Mas ya. Jadi harapan Ngumba Segoro, makam ini segera ada fasilitas lain Kang Mas ya, termasuk ya ada musola, ada tempat wudhunya. Jadi kita memberi fasilitas itu juga saya kira tidak ada apa-apanya dengan perjuangannya Pangeran Wiranegara dulu ya, luar biasa itu. Jangan dianggap sepele. Dan biar yang terpenting adalah anak cucu kita tahu siapa Pangeran Wiranegara ini ya. Jadi seperti itu Kang Mas ya. Ini masih agak merinding tapi positif Kang Mas ya energinya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Niatnya ditata ya, niatnya ditata untuk ziarah ke sini Kang Mas ya. Seperti itu. Aku yakin kalau niatnya baik tidak akan terjadi apa-apa Kang Mas ya. Saya kira sudah cukup. Selalu ikuti episode Ngumba Segoro yang akan datang Kang Mas. Ihdinas syiratal mustaqim,
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Ngombak Segoro Channel sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info kita selanjutnya.